Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan untuk bersedia hadir pada kegiatan kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan hari ini. Baik, di antara kalian mungkin ada yang bisa memimpin doa? Ayo, siapa kira-kira yang bisa memimpin doa? Saya ya, Pak ya. Siap, Mbaknya. Monggo. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah dengan bersama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbaknya karena sudah mau memimpin doa. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke. Baik, kalau belum akan saya jelaskan. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan dipimpin oleh seorang konselor sebagai seorang fasilitator atau ketua kelompok. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu adalah untuk melaksanakan konseling kelompok. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti kita akan membahas satu topik permasalahan dan kita akan cari solusinya secara bersama-sama. Tentunya dengan menekankan beberapa asas yang ada di dalam konseling kelompok. Oke. Asas-asasnya ada apa saja? Oke, yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi perlu ditekankan bahwa segala hal yang ada dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini itu perlu kita jaga rahasianya. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, apa yang kita lakukan di sini, segala hal yang muncul dalam kegiatan hari ini, jangan sampai tersebarluaskan keluar dari kelompok. Itu asas kerahasiaan. Dan selanjutnya ada yang namanya asas keterbukaan, yaitu asas yang menekankan pada semua anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan permasalahannya tanpa adanya keraguan serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga ada yang namanya asas kesukarelaan, yaitu teman-teman dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini harus benar-benar atas kemauannya sendiri secara sukarela tanpa ada paksaan. Dan selanjutnya ada yang namanya asas kekinian, yaitu permasalahan yang teman-teman angkat itu harus bersifat sekarang atau sekarang sedang terjadi, sedang dialami. Oke. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap perkenalan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Alfarobi Kurniawan, biasa dipanggil Robi. Oke, selanjutnya teman-teman akan saya minta untuk melakukan perkenalan. Karena saya juga belum kenal kan dengan nama teman-teman, dan mungkin juga teman-teman sudah ada yang kenal mungkin, tapi saya kan belum kenal semuanya. Oke. Perkenalannya simpel sekali, seperti saya tadi, silakan sebutkan nama lengkap dan juga nama panggilan. Dan nanti setelah perkenalan akan ada permainan, biar sedikit menarik. Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan saya mungkin, Mbaknya. Yang berkerudung biru mungkin. Nah,
Ya, nama saya Adilia Puspitasari, nama panggilan saya Adel. Oke, terima kasih Mbak Adel. Selanjutnya, Baik. Oh, oke, silakan. perkenalkan, nama saya Latifatul Kolbiah, nama panggilan saya Kolbi. Oke, terima kasih Mbak Kolbi. Oke, selanjutnya Mbaknya yang ada di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nurmila, biasa dipanggil Mila. Oke, terima kasih Mbak Mila. Baik, selanjutnya kita akan melakukan permainan ya. Permainannya di sini adalah sambung kata. Sambung kata di sini permainan yang melatih fokus biasanya. Jadi nanti teman-teman silakan bergantian memberikan sebuah kata baru. Ya, caranya seperti ini. Misalnya orang pertama menyebutkan kata saya. Nanti orang kedua silakan melanjutkan, tapi tetap mengucapkan kata pertama yang diucapkan oleh sebenarnya orang pertama saya, dan orang kedua silakan menyebutkan kata baru tapi diawali dengan kata sebelumnya. Jadi misalnya saya suka, orang begitu seterusnya, misalnya saya suka makan, terus langsung kembali lagi ke orang pertama, ditambahi kata baru lagi. Saya suka makan nasi misalnya. Seperti itu terus. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa dimulai ya. Diawali dari sebelah kiri saya, dari Mbak Mila. Contohnya sekali lagi, Pak. Saya masih bingung. Oke, kalau gitu. Jadi begini, mohon didengarkan ya baik-baik. Permainannya simpel sekali. Misalnya orang pertama menyebutkan kata. Nanti orang kedua itu menyebutkan kata saya lagi, tapi ditambahi dengan kata baru. Misalnya saya suka. Terus orang ketiga sama, menyebutkan kata sebelumnya dan diberikan kata baru lagi. Saya suka makan, gitu misalnya ya. Terus balik lagi ke orang pertama, juga sama, menyebutkan kata sebelumnya dan juga menyebutkan kata baru. Saya suka makan sate, misalnya. Dan begitu seterusnya. Sampai nanti mungkin akan saya stop atau jika ada yang salah, kita kembali lagi dari awal. Bisa dipahami, Mbak Mila? Bisa, Pak. Oke, bisa dimulai dari Mbak Mila. Saya. Baik. Terus selanjutnya Mbak Kolbi. Saya mau. Oke. Selanjutnya. Saya mau belajar. Baik. Terus selanjutnya kembali lagi ke Mbak Mila. Saya mau belajar menulis. Oke. Lanjut terus. Saya mau belajar menulis surat. Oke, lanjut. Saya mau belajar menulis surat izin. Oke, terus. Aduh, saya mau belajar menulis izin. Tidak. Saya mau belajar menulis surat izin. Tidak. Saya mau belajar menulis surat izin tidak masuk sekolah. Oke, terus. Kita lihat sampai berapa panjang. Saya mau belajar menulis surat izin sekolah.
Ayo, lupa kan? Saya mau belajar menulis surat izin tidak masuk sekolah di Oke. Selanjutnya, Saya mau belajar menulis surat izin tidak masuk sekolah karena di rumah Oh. Oh, sekolah. ayo. Gimana? Lupa? iya Pak, nyerah. Terlalu Oke. panjang. Oke. Diulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Sekarang dibalik diawali dari Badel, dari sebelah kanan saya. Permainannya sama, Silakan. Pak. Iya, sama. Oh ya. Tidur. Oke. Mbak Polsi. tidur di Atas. Loh, disebutkan Tidur lagi. di atas. Tidur di atas. Oh, tidur di atas kursi. tidur di atas kursi ruang Tidur di atas kursi ruang tamu. Tidur di atas kursi ruang tamu. tidur di atas kursi tidur di atas kursi ruang tamu sambil main Tidur di atas kursi ruang tamu sambil bermain. Ya. Salah atau benar, Pak? Tidur di Benar. atas kursi. Tidur di atas kursi ruang tamu sambil bermain HP. Tidur di atas kursi ruang tamu sambil bermain HP dan tidur di atas kursi ruang tamu sambil bermain HP dan membuka Tidur di atas kursi ruang tamu sambil bermain HP dan membuka laptop. tidur di atas kursi ruang tamu sambil bermain HP dan membuka laptop, lalu tidur di atas kursi ruang tamu sambil bermain HP dan laptop dan membuka laptop. Oh, dan laptop nyerah Pak, Oke. nyerah nggak? Oke. Oke, selesai ya. Sudah cukup? Cukup, Pak. cukup Pak. Oke. Baik, cukup sampai di sini ya permainannya. Dan saya rasa ya juga cukup menarik dari teman-teman. Mungkin ada banyak yang salah juga, tapi nggak apa-apa. Karena ini cuma permainan, biar kita lebih akrab dan juga nyaman ketika mengikuti kegiatan ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kegiatan sebentar lagi. Dan akan saya jelaskan terlebih dahulu mekanisme atau cara pelaksanaan dalam kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini waktunya cukup terbatas, jadi akan saya batasi sampai 45 menit. Nah, kira-kira teman-teman setuju apa enggak? Setuju, Setuju, Pak. Oke. Selanjutnya, di sini saya sebagai ketua kelompok berperan sebagai seorang fasilitator dan juga kalian sebagai anggota kelompok yang nanti kalian dapat mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, memberikan masukan pada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas, serta mengikuti aturan dalam kelompok ini. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Bentar. Oke, setelah permainan tadi, bagaimana perasaan kalian? Lumayan, Pak. Agak bingung, Pak. Pusing. Lumayan ya, oke. Mere- Kenapa? Merefresh otak, Pak. Jadi otak itu lebih segar. Iya, memang permainan tadi itu bertujuan untuk melatih fokus, juga untuk biar kita lebih akrab lagi, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kegiatan. Jadi teman-teman nanti akan saya minta untuk mengemukakan permasalahannya secara singkat dan secara bergiliran. Jadi kira-kira dari teman-teman di sini mungkin siapa yang terlebih dahulu ingin mengungkapkan permasalahannya. Kira-kira siapa dulu yang mau? Mbaknya yang pakai kacamata mungkin? Atau mbaknya yang pakai kerudung biru? Yang saya dulu, Pak. Yang Atau lain juga dulu, mungkin Pak. mbaknya? Oh, yang lain dulu, oke. Yang lain gimana? Kira-kira siapa dulu yang mau? Mungkin Mbak Kolbi? Iya, saya dulu ya, Pak ya. Oke. Baik, silakan Mbak Ini Kolbi. jadi permasalahan yang harus saya ceritakan yang saat ini saya rasakan nih, Pak. Ya, benar sekali. Jadi yang sekarang kamu alami, yang kamu rasakan sekarang itu masalah apa gitu? Tentang mungkin bisa tentang yang ada di sekolah, tentang belajar Anda mungkin. Oke, iya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Jadi permasalahan yang sekarang saya alami itu ada di sekolah, Pak. Jadi ketika Oke. pelajaran nggak hanya bahasa Indonesia sebenarnya, akhir-akhir ini pada awal pembelajaran yang pagi, saya tuh sering ngantuk di kelas. Jadinya Oke. kadang ketinggalan ini pembahasan apa gitu, jadi nggak bisa fokus, banyak ketinggalannya gitu. Jadi tiap dua pelajaran awal, saya tuh suka ngantuk gitu. Jadi sering ketinggalan. Itu sih Pak kalau yang saya rasakan saat ini ya, dari 3 hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kolbi. Jadi masalahnya Mbak Kolbi ini ketika di sekolah itu ketika mungkin pagi gitu ya, di antara jam pelajaran yang pertama dan kedua biasanya mengantuk seperti itu, dan kadang juga sempat tertidur di kelas sehingga mungkin ketinggalan materi pelajaran gitu yang dibahas. Ya, betul. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Kolbi. Selanjutnya ada Mbak Adel dan Mbak Mila, mungkin siapa dulu yang mau mengutarakan permasalahannya? Ayo, kok pada diem ya? Siapa dulu? Mbak Adel atau mungkin Mbak Mila? Baik, Pak. Saya saja, Pak. Saya Oke, ya, Pak. silakan. Oke, monggo Mbak Adel. Terima kasih sebelumnya. Jadi saya ingin menceritakan permasalahan saya. Jadi saya itu sering sekali, bahkan hampir setiap hari itu terlambat ke sekolah, Pak. Nah, dikarenakan memang saya itu kalau malam sering begadang. Nah, begadangnya itu terkadang saya mengerjakan tugas-tugas yang deadline yang sudah waktunya dikumpulkan, tapi saya belum mengumpulkan, dan saya itu banyak sekali dapat remedial di sekolah karena memang kedatangan saya kesering terlambatan saya itu yang membuat saya menjadi ketinggalan pelajaran dan banyak remedial, Pak. Jadi seperti itu permasalahan saya. Saya itu tidak mampu membagi waktu saya. Saya itu kalau di rumah itu sering kesiangan karena malamnya saya
begadang untuk mengerjakan tugas itu tadi. Oke, berarti Mbak Adel di sini sering terlambat gitu ya, karena mungkin tidurnya terlalu malam gitu. Ya mungkin bisa begadang karena nggak tahu mungkin main atau apa, dan juga katanya tadi karena mungkin mengerjakan tugas yang sudah deadline, hanya memakai sistem SKS kalau kata mahasiswa ya, sistem kebut semalam. Oke, selanjutnya silakan Mbak Mila yang Kalau terakhir. saya, ya Pak. Kalau saya agak kurang fokus untuk mendengarkan pelajaran, Pak. Kurang Tidak fokus. fokus mendengarkan pelajaran. Oke, fokusnya karena apa? Tidak fokusnya? Saya itu kayak memikirkan hal lain pas ketika guru menjelaskan materi. Gitu, Pak. Oh, Terus jadi ketika materinya. ya, jadi apa ya? Tidak fokus itu karena banyak pikiran gitu ya, yang kadang pikiran yang di luar kelas atau hal-hal lain gitu yang seperti itu. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih semua karena sudah mengungkapkan permasalahannya. Dan sekarang kira-kira permasalahan siapa yang ingin dibahas terlebih dahulu? Salah satu. Kira-kira punya siapa dulu? Mbak Mila, Mbak Adel, atau mungkin Mbak Kopi? Ayo, siapa dulu? Nanti kalau tidak ada yang maju atau tidak ada yang ingin masalahnya dibahas terlebih dahulu, nanti akan saya buat voting. Siapa? Mbak Kolbi mungkin, atau mungkin Mbak Adel? Voting aja Pak, voting. Ya, Pak. Oke. Oke, jadi baik di antara semua ini nanti akan saya tanya satu-satu ya. Oke, kalau dari Mbak Kolbi misalnya, nah ini milih yang siapa yang suruh maju? Bisa Mbak Kolbi Saya sendiri Mbak atau Adilia, mungkin Pak. yang lain? Oke, Mbak Adilia. Mbak Adilia, bagaimana? Loh, kok tertawa? Mbak Kolbi. Saya memilih Mbak Kolbi, Pak, sebagai untuk dibahas pertama permasalahan. Baik. Oke, ada dua opsi ya, Mbak Kolbi sama Mbak Adel ya di sini. Oke, sekarang Mbak Mila. Wah, ini kalau milih Mbak Mila sendiri, ini bingung ini. Mbak Kolbi, Pak. Baik, karena Mbak Mila memilih Mbak Kolbi dan Mbak Kolbi ada dua orang yang memilih. Jadi bagaimana kalau kita sepakati Mbak Kolbi yang dibahas terlebih dahulu permasalahannya? Boleh, Pak. Aduh, saya deg-degan. Oke, baik. Tapi ini ya, ini kan ada asas kerahasiaan ya, Pak ya ini. Jadi hanya kita yang tahu kan, Pak ya, kita semua yang ada di kelompok ini ya. Ya, betul sekali. Jadi adanya asas-asas tadi, salah satunya adalah asas kerahasiaan, itu harus kita tekankan dalam melakukan kegiatan konseling ini. Segala hal yang kita bahas, yang kita lakukan, apapun yang muncul di sini, itu harus kita rahasiakan. Ya. Oke. Oke. Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Oke, monggo Mbak Kolbi bisa dilanjutkan. Oke, ini saya cerita dari mana ini, Pak? Oke, silakan ceritakan permasalahannya tadi secara detail, lebih mendetail. Oke. Oke, Nanti terima kita kasih nanti kita atas bahas. kesempatannya yang sudah teman-teman berikan pada saya.
Jadi dalam 3 hari ini memang jadwal kegiatan saya nggak kayak ya kan, sepulang sekolah biasanya bisa tidur siang, habis itu lanjut ngaji, kemudian malam, habis itu istirahat. Nah, dari 3 hari ini kan orang tua saya kan petani nih Pak ya, kan lagi lagi panen, terus akhirnya pulang sekolah itu bantuin mepek gabah itu apa ya Pak? Jemur ya? Jemur ini, Iya. apa itu gabah? Lupa sampai apa bahasa Padi ya. Indonesianya. Padi. Iya, itu. Terus kadang kan juga akhirnya ikut bantu kalau udah agak sore kan bantuin juga ini ngeberesin gitu kan. Jadi nggak sempet tidur siang kayak biasanya gitu. Terus juga malam akhirnya kayak ngerasanya sih kayak kurang istirahat gitu. Padahal cuman nggak tidur siang gitu. Jadi kayak ngerasa capek gitu. Tapi ketidurannya pas Oke. pelajaran jam 1 pelajaran ke-1 sama kedua kayak gitu. Oke, berarti memang Mbak Kolbi ini banyak kegiatan ya di membantu menjemur padi seperti itu, dan akhirnya mungkin kelelahan atau apa, ya akhirnya ketika besoknya berangkat ke sekolah, jadinya efeknya itu kayak ngantuk gitu ya. Oke, baik, kita sudah dengarkan ya dari masalahnya Mbak Kolbi, dan untuk teman-teman yang lain, setelah kita mendengarkan permasalahan Mbak Kolbi tadi, kira-kira ada pertanyaan mungkin yang muncul di benak teman-teman yang lain, seperti Mbak Adelia dan juga Mbak Mila, mungkin tentang permasalahan dari Mbak Kolbi, mungkin bisa ditanyakan. Mungkin ada hal yang belum jelas atau apa, bisa ditanyakan. Ayo, mungkin Mbak Mila. Mohon maaf, Mbak Mila nggak kedengaran ya suaranya. Mohon maaf, nggak kedengaran Mbak Mila. Pulang sekolah itu biasanya pulangnya jam berapa? Oke, terima kasih Mbak Mila. Mbak Kolbi, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Mila. Ini saya luruskan lagi ya Pak. Ini tadi nanyanya pulang sekolahnya jam berapa begitu? Dari pulang sekolah itu jam berapa? Mungkin maksud Mbak Mila ini kalau siang kan mungkin kadang Mbak Kolbi kayak bantu orang tua seperti itu. Nah, di antara dari pulang sekolah kita mungkin. Ya setelah pulang sekolah itu. Ya. Ya, mungkin ditanyakan jam berapa pulangnya kok sampai bisa nggak bisa tidur siang atau mungkin waktu istirahat. Ya. Bisa dipahami? Jadi di saya itu pulang sekolahnya kan habis zuhur, makan siangnya kan di sekolah ya bawa bekal. Itu pulang sekitar jam 1:30-an. Habis itu langsung bantuin, ngecekin juga itu tadi padinya. Terus selesai itu biasanya kalau sore paling mentok itu 3:30 itu udah udah beres-beresin ininya padi-padinya gitu.
Ada satu sih Pak sebenarnya tadi yang belum saya ceritakan, ini boleh disampaikan nggak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Oke, jadi emang apa namanya kan mentok selesai belajar itu kan biasanya jam 8:30 ya. Kadang ini juga akhir-akhir ini juga itu kena ini sih, suka baca apa komik sebelum tidur. Itu tadi yang belum saya ceritain. Selebihnya udah saya ceritain tadi. Itu kalau dari saya itu ya Mbak Mila. Jadi Oke, terima kasih Mbak Kolbi. Jadi ada bukti tambahan yang atau penjelasan tambahan dari Mbak Kolbi bahwa setelah pulang sekolah Mbak Kolbi ini membantu orang tuanya, mungkin mengecek atau mungkin juga membantu ketika menjemur padi, dan itu biasanya berlangsung sampai sore, bisa sampai jam 4 atau mungkin lebih gitu ya Mbak Kolbi ya. Setelah itu ya mungkin ada kesibukan lain dan juga belajar biasanya sampai jam 9, dan menjelang tidur biasanya Mbak Kolbi juga sering membaca komik. Ya. ya betul. Ya mungkin ya itu juga yang mengakibatkan Mbak Kolbi akhirnya di sekolah itu mengantuk seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin dari Mbak Adel yang belum bertanya, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk Mbak Kolbi terkait permasalahannya. Kalau saya sejauh ini belum ada pertanyaan, Pak. Mungkin nanti. Saya belum ada. Oke, baik, terima kasih Mbak Adel. Oke, saya ada pertanyaan sebenarnya kepada Mbak Kolbi gitu. Ketika Mbak Kolbi itu selesai belajar itu kan membaca komik, ya. Nah, Iya itu Pak. membaca komik itu biasanya sampai jam, ketika membaca komik itu biasanya sampai jam berapa gitu Mbak? Nah, kadang itu kalau emang apa namanya betah nih Pak, terus lagi seru-serunya, itu biasanya sampai hampir jam 10 lebih 20, lebih 15, nggak tentu. Jam 10 lewat lah. Kayak gitu. Kalau lagi seru-serunya gitu. Ya. Oke. Dan itu dilakukan setiap hari? Karena ini rekomendasikan dari teman saya ya Pak ya. Jadi baru berjalan seminggu ini sih baca komiknya. Oke, baik. Oke, untuk teman-teman yang lain, ya kita ada tambahan materi juga dari Mbak Kolbi tadi, bahwa penjelasannya mengatakan bahwa ketika membaca komik dia biasanya sampai hampir larut malam gitu ya, dan akhirnya juga mengganggu dari kualitas tidurnya. Oke, mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa bertanya tentang mungkin dari orang tua, mungkin bagaimana, apakah orang tua sudah mengetahui atau mungkin apa, teman-teman bisa menanyakan itu. Silakan mungkin Mbak Adel atau Mbak Mila, mungkin ada pertanyaan lagi yang muncul setelah kita mendengar penjelasan dari Mbak Kolbi terkait permasalahannya. Kalau saya tidak dulu, Pak. Saya belum ada pertanyaan. Oke. Mbak Adel, bagaimana? Sudah muncul pertanyaan mungkin? Mungkin tentang hal yang dilakukan, mungkin ada usaha dari Mbak Kolbi terkait permasalahan ini, apa yang sudah dilakukan, boleh seperti itu. Silakan mungkin Mbak Adel
Ada pertanyaan? Halo? Baik, mungkin karena saya juga oke. Dari Mbak Kolbi sendiri mungkin sudah pernah bercerita ke orang tua terkait masalah yang dialami Mbak Kolbi di sekolahan, sering mengantuk seperti itu. Mungkin pernah berbicara ke orang tua, Bu, saya ini di sekolah ini ngantuk gitu karena kegiatan saya di rumah ini seperti ini. Mungkin pernah berbicara seperti itu ke orang tua? Kalau untuk itu saya belum ini sih Pak, belum pernah cerita ke orang tua karena saya merasa bahwa ini permasalahannya kan ada di diri saya. Jadinya saya belum pernah cerita masalah ini. Baru ini di sini link ini. Oke. Jadi tidak ada orang lain gitu ya yang tahu mungkin tentang permasalahan Mbak Kolbi ini, atau mungkin di sekolah pernah dimarahi atau mungkin ditegur oleh guru sejauh ini? Sesekali ditegur, ya tergantung guru mata pelajarannya. Karena kebetulan saya juga nggak duduk di depan banget, juga nggak di belakang banget, di tengah-tengah. Jadi tegurannya juga macam-macam dari Bapak Ibu guru yang ngajar di pelajaran jam pertama sama. Oke. Jadi sebenarnya permasalahannya Mbak Kolbi di sini lebih ke bagaimana mengatur waktu sebenarnya. Oke. Iya. Oke, untuk teman-teman yang lain, setelah kita mendengar permasalahan Kolbi secara detail, permasalahannya Mbak Kolbi ini terkait dengan bagaimana manajemen waktu, di mana kegiatan sehari-harinya ketika di rumah, Mbak Kolbi ini sering membantu orang tuanya mengecek tadi atau mungkin juga kegiatan di rumah juga ada, serta belajar seperti ya biasanya sampai hampir larut malam jam 9 gitu. Setelah itu membaca komik. Nah, itu dari teman-teman mungkin ada pendapat atau mungkin semacam apa ya, solusi lah gitu menurut teman-teman itu, kira-kira yang dilakukan Mbak Kolbi ini salah dan apa yang harus dilakukan seperti itu menurut teman-teman? Bisa dimulai dari Mbak Mila mungkin. Kalau menurut saya mungkin Mbak Kolbi harus beri waktu untuk membaca komik itu berapa lama. Jadi tidak terlalu mungkin 1 jam atau 30 nanti bisa disambung lagi gitu. Oke, berarti kalau menurut Mbak Mila ini ketika selesai belajar membaca komik itu harus diatur gitu ya, waktunya itu berapa jam kira-kira untuk dipakai tidur itu bisa cukup lah gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Adel mungkin seperti apa? Mungkin ada baik, Pak. pendapat? Kalau dari mungkin karena memang permasalahannya adalah manajemen waktu ya Pak. Jadi kalau dari saya, menurut saya untuk membaca komik mungkin bisa dibatasi bukan jamnya, karena kalau mengatur
jam itu kalau sudah kalau menurut saya ya Pak, itu kalau sudah terlalu sering terlalu nyaman membaca itu untuk dilepas kayak sudah selesai itu agak sulit, tapi mungkin bisa dibatasi dengan hari, misalnya hari Senin itu apa jam berapa gitu mulai membaca komik sampai jam berapa, hari Rabu, atau dibatasi lagi setiap harinya, tidak harus setiap hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dilia. Baik, kalau menurut Mbak Dilia gitu, ketika Mbak Kolbi ini ingin membaca komik yang mungkin Mbak Kolbi punya hobi membaca komik seperti itu ya, atau mungkin juga membaca itu sebagai hobi Mbak Kolbi itu perlu dibatasi dalam kegiatannya dalam membaca gitu ya, tidak harus setiap hari, dan mungkin juga ketika hari itu sedang pengen membaca, waktunya juga dibatasi, tidak sampai larut malam dan akhirnya mengganggu waktu tidur. Oke, setelah kita mendengar pendapat dari teman-teman yang lain, dari Mbak Kolbi sendiri mungkin punya usaha sebelumnya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan Mbak Kolbi ini mungkin, atau mungkin juga belum pernah dan mungkin juga tertarik dengan pendapat dari teman-teman tadi. Iya, belum pernah melakukan usaha apa-apa sih Pak selama seminggu ini, karena emang benar-benar baru tertarik sama komik rekomendasi teman tadi kan ya. Jadi sama sekali belum ada usaha apa-apa. Kemudian setelah mendengarkan saran dari teman-teman, akhirnya saya mau mencoba untuk lebih bisa ngatur waktu lagi. Saya mau mencoba cara pertama dari usulannya Mbak Sylvia Nurmilah untuk membatasi jamnya. Kalau untuk langsung per hari mungkin agak keberatan, tapi tetap saya nyoba usulan dari Mbak Adilia dengan mencoba untuk membaca komik ketika weekend aja, kan hari Ahadnya kan libur nih. Jadi saya tetap mau nyoba dua-duanya, tapi untuk tahap pertamanya kayaknya saya mau nyoba dari sarannya Mbak Mila dulu. Oke, berarti Mbak Kolbi di sini ingin mencoba saran dari teman-teman tadi ya, seperti bagaimana memanajemen waktu dan juga keinginan gitu untuk membaca komik tadi. Nah, tentunya Mbak Kolbi tahu kan bahwa masalah yang Mbak Kolbi alami ini adalah sesuatu yang salah gitu ya. Hal itu bisa dibuktikan dengan akibat dari perilaku Mbak Kolbi yang sering membaca komik sampai larut malam, terus akhirnya tidurnya keteteran, akhirnya di sekolah mengantuk, itu tentunya itu kan hal yang salah gitu ya. Iya, jadi dari saran teman-teman, jadi kayak ngerti gitu Pak, kalau misalkan kan baca komik kan bukan kewajiban ya, selingan gitu kan. Jadi perlu diatur waktunya di membaca komiknya itu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman cuma senyum kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, setelah mendengar pendapat juga dari teman-teman tadi, Mbak Kolbi tertarik ya untuk mencoba menerapkan itu. Saran dari teman-teman yaitu bagaimana untuk mengatur lagi waktu ketika membaca komik gitu, jangan sampai larut malam dan juga mungkin tidak dilakukan secara setiap hari. Nah, kira-kira Mbak Kolbi bisa melakukan itu? Saya coba mulai besok malam boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa, asalkan itu benar-benar dilakukan, karena tentunya kita ketika punya masalah, kita ingin kan menyelesaikan masalah itu dan terhindar dari masalah itu gitu.
Nggak apa-apa. Ya sudah, saya Misalkan, mulai nanti malam, Pak. Saya coba nanti malam oke, pulang sekolah ngeplan itu yang tadi. oke, tentunya ketika melakukan itu eh, harus memang benar-benar dilakukan dengan komitmen dan juga konsistensi agar apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik gitu dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, Iya, Pak. oke, karena waktu kita terbatas gitu ya. Kegiatan konseling kali ini akan segera kita akhiri, tapi sebelumnya akan saya simpulkan terlebih dahulu bahwa dari permasalahannya Mbak Kolbi di sini, Mbak Kolbi mengatakan bahwa dia itu mengalami masalah ketika di sekolah, dia sering mengantuk dan masalahnya ini ditimbulkan karena ketika di rumah dia itu sering membantu ibunya ketika mungkin menjemur padi tadi atau mungkin juga kegiatan di rumah dan juga kegiatan yang lain seperti belajar dan juga membaca komik sampai larut malam. Nah, setelah mendengar pendapat juga dari teman-teman memberikan pendapat bahwa Mbak Kolbi ini harus memanage lagi waktu ketika membaca komik dan juga tidak perlu dilakukan setiap hari agar tidak mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Kolbi terlebih dahulu ya, sebagai orang yang permasalahannya kita bahas sekarang. Menurut Mbak Kolbi, setelah mengikuti kegiatan kali ini, apa pesan dan kesan gitu setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu ya. Saya bersyukur akhirnya dapat teman-teman baru. Ini selama ini saya cuma tahu kalau ini teman dari kelas sebelah, belum pernah kenalan sebelumnya, tapi tahu ini teman sebelah, kelas sebelah, hanya nambah teman, terus juga kayak dapat tamparan tapi secara halus gitu loh, disadarkan gitu loh Pak, kalau ternyata ini nih baca komik itu nggak penting-penting amat gitu loh. Ini kan cuma buat selingan gitu kan, hiburan, sadar gitu. Tapi secara halus dan saya bisa menerima apa yang udah teman-teman sampaikan. Terima kasih juga buat teman-teman baru yang udah mau membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Mbak Kolbi karena sudah bersedia untuk permasalahannya diangkat terlebih dahulu pada hari ini. Oke, untuk teman-teman yang lain juga saya pengen mendengarkan gitu pesan dan kesan dari teman-teman yang lain tentang kegiatan kita pada hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Adilia mungkin. Silakan Mbak Adilia. Baik Pak, terima kasih. Kalau dari saya senang sekali mengikuti kegiatan ini karena saya bisa menambah teman di mana saya nanti kalau ada masalah saya bisa bercerita ke teman yang sama di teman bimbingan kelompok, teman konseling kelompok saya hari ini. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, sudah cukup Mbak Adilia? Cukup Pak, cukup. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya Mbak Mila, kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan hari ini bagaimana? Kurang lebihnya sama kayak Mbak Adit. Oke, mendapatkan teman baru ya. Oke, terima kasih Mbak Mila. Oke, setelah mendengarkan kesan dan pesan dari teman-teman, saya merasa lega gitu karena terlihat begitu teman-teman cukup antusias meskipun mungkin agak capek ya karena kegiatan teman-teman di luar kegiatan ini juga mungkin ada dan banyak. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan selanjutnya untuk
masalah dari teman-teman yang lain, untuk Pak Mila dan Pak Adel, kita akan melakukan kegiatan ini di pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira kita setujui untuk kegiatan selanjutnya itu kapan? Minggu depan, hari yang Pak. sama, atau minggu depan ya? Hari yang Oke, untuk Adel, Iya, kapan? Pak. Minggu depan hari yang sama dan jam yang sama. Oke. Yang lain, Mbak Kolbi? Saya setuju, Pak. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kita sepakati bahwa kegiatan selanjutnya kita akan lakukan di minggu depan dan jam yang sama. Nah, di kegiatan selanjutnya kita akan bahas sama seperti hari ini, satu permasalahan dari teman-teman. Entah mungkin permasalahan dari Mbak Adel atau mungkin Mbak Mila. Dan kita akan lakukan dengan kegiatan yang sama seperti sekarang. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Gitu. Karena sudah diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan ini. Oke. Untuk doanya, saya pimpin saja ya. Baik, Pak. Oke. Pak. Baik, langsung saja. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang kita hari ini. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan untuk kita. Dan juga bisa menambah teman tentunya. Dan semoga di kegiatan selanjutnya bisa juga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Dan akhir kata dari Bapak, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi, juga teman-teman semuanya. Oke, sama-sama teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Baik, Pak. Oke.